Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat dalam memulai aktivitas pada hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Nah, setelah kalian berdoa, Ibu sudah meng-share link mengenai absensi pada GCR. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan kalian absensi terlebih dahulu pada GCR. Nah, udah selesai pada absensi. Nah, setelah kalian absensi, Ibu akan bertanya nih pada kalian mengenai materi pada hari ini. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian berilah pendapat mengenai penyebab terjadinya perbedaan pada gambar tersebut. Nah, silakan kalian tulis, kemudian kalian pendapat kalian kemukakan pada Google Meet ini. Bagi yang ingin berpendapat, silakan mic-nya dibuka. Oke, bagus sekali Rizka. Jadi, perbedaan pada gambar ini disebabkan oleh gen dari orang tuanya. Betul. Nah, Ibu akan bahas mengenai kenapa sih bisa terjadinya penyebab perbedaan tersebut. Nah, Ibu akan bahas mengenai konsep dasar terlebih dahulu tentang pewarisan sifat. Nah, jadi pewarisan sifat yang kita akan bahas pada hari ini ada pewarisan sifat, kemudian ada sifat beda, kemudian ada materi genetis, intermediate, dihibrid, kemudian ada kromosom, gen, dan monohibrid. Nah, setelah kalian memberikan pendapat mengenai absensi yang Ibu kirim, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pewarisan sifat secara lebih terperinci. Namun, Ibu akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa itu sih pewarisan sifat nih. Jadi, pewarisan sifat itu bisa dikatakan sebagai sifat yang dimiliki oleh induk ataupun orang tua yang akan mewariskan kepada keturunannya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Terdapat orang tua, yakni ibu dan ayah, yang memiliki sifat berbeda. Nah, ibu ini memiliki warna kulit putih, sedangkan ayah memiliki warna kulit hitam. Maka, karena mereka memiliki sifat yang berbeda, mereka akan mewariskan sifat tersebut ke dalam anak-anaknya mereka masing-masing. Nah, jadi anaknya itu ada yang sifatnya hitam seperti ayahnya, ada juga warna kulitnya putih seperti ibunya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam materi pewarisan sifat ini terdapat kromosom dan gen. Nah, kromosom dan gen ini adalah materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Nah, kromosom adalah benang-benang halus yang dapat dalam inti sel ini yang mudah menyerap zat warna tertentu yang dapat menentukan pewarisan sifat. Nah, sedangkan gen ini adalah substansi kimia yang berupa senyawa asam nukleat yang terdapat dalam kromosom yang dapat menentukan pewarisan sifat. Nah, kemudian gen juga terbagi menjadi dua macam, ada gen DNA dan juga ada gen RNA. Nah, ini adalah gambaran secara umum mengenai kromosom dan gen. Nah, ini adalah gen DNA. Nah, yang berupa untaian panjang disebut gen DNA. Kemudian ini adalah inti sel, yakni seperti bulat kecil. Kemudian ini adalah sel, dan di sini adalah kromosom. Nih, biasanya kromosom itu dilambangkan dengan X, maka ini adalah gambarnya X. Nah, lanjut ke istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, istilah-istilah dalam pewarisan sifat ini terdapat banyak sekali nih. Nah, ada genotip, ada homozigot, ada heterozigot, dan lain sebagainya. Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai istilah-istilah pewarisan sifat. Yang pertama ada genotip. Nah, genotip ini adalah gabungan gen-gen yang sifatnya itu tidak tampak yang digabungkan dengan fenotip tertentu. Jadi, genotip ini adalah sifat yang tidak tampak. Nah, kemudian lawan dari genotip ada fenotip nih. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak seperti contohnya itu seperti jenis kulit, kemudian ada jenis rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, kemudian ada tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu berdasarkan dari
fenotip. Nah, kemudian ada homozigot. Nah, di mana homozigot ini adalah sifat yang sama persis. Nah, maka disebut dengan sifat yang sama persis. Oleh karena itu, berarti dilambangkan dengan huruf yang sama, yaitu A besar, kemudian ada A kecil dan A kecil. Nah, lanjut ke heterozigot. Lawan dari homozigot ada heterozigot. Nah, di mana heterozigot ini ada sifat yang tidak sama, berarti dilambangkan dengan huruf yang berbeda, yaitu A besar dan A kecil. Nah, kemudian ada parental, di mana parental ini adalah induk, ataupun bisa kita sebut orang tua adalah parental. Nah, kemudian filial adalah keturunannya, berarti orang tua adalah parental, berarti anak-anaknya adalah filial, yaitu keturunannya. Nah, kemudian adalah monohibrid. Nah, monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, kemudian ada dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda. Nah, di sini ada yang namanya sifat dominan dan sifat resesif. Nah, di mana sifat dominan ini ialah sifat yang menutupi gen pasangannya. Nah, sifat dominan ini dilambangkan dengan huruf besar yang merupakan huruf awalan dari sifat fenotip. Nah, maka contohnya yaitu tinggi. Nah, karena tinggi adalah sifat fenotip, maka dilambangkan dengan huruf besar yaitu T. Kemudian ada merah. Nah, merah juga dilambangkan dengan huruf besar yaitu M. Nah, kemudian ada sifat resesif. Nah, di mana sifat resesif ini adalah sifat yang tertutupi, bukan menutupi ya, tapi tertutupi oleh sifat dominan. Nah, jadi karena sifat resesif ini adalah sifat yang tertutupi, maka dilambangkan dengan huruf kecil seperti contohnya nih pendek, berarti T kecil, ada putih nih, berarti M kecil dan M kecil. Nah, kemudian selain ada sifat dominan, ada sifat resesif, nah ada juga yang namanya sifat intermediate. Nah, di mana sifat intermediate ini ialah sifat yang muncul yang merupakan sifat gabungan dari sifat resesif dan sifat dominan. Nah, karena ini adalah sifat yang gabungan, maka dilambangkan dengan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya nih, tinggi, yaitu ada, kan tinggi kan dilambangkan dengan huruf besar nih, T besar. Kemudian ada pendek ini kan dilambangkan dengan huruf kecil, T kecil. Nah, karena intermediate adalah gabungan dari gen dominan dan gen resesif, maka dilambangkan dengan huruf yang berbeda nih, seperti T besar dan T kecil. Berarti sifat ini adalah memiliki sifat yang sedang, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, kemudian ada juga nih sifat intermediate antara merah dengan putih. Karena digabung, maka terjadi keturunannya yaitu merah muda, bisa dilambangkan dengan M besar dan M kecil. Nah, menentukan gamet dari fenotip tertua atau induk. Nah, kemudian ada juga gamet. Gamet ini merupakan sel kelamin yang biasanya diberi simbol dengan huruf yang berjumlah. Nah, kemudian setengah dari susunan gen pada fenotip induk. Nah, contoh genotip adalah A besar A kecil, maka gametnya A besar dan A kecil. Nah, kemudian ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka gametnya yaitu A besar B besar, kemudian ada A besar B kecil, kemudian ada A kecil B besar, dan kemudian ada A kecil dan B kecil. Nah, lanjut kepada hukum Mendel. Nah, di mana hukum Mendel ini adalah suatu proses pembentukan gamet atau gen berpisah secara acak. Nah, hukum segresi secara bebas, yaitu dikenal dengan hukum Mendel 1. Nah, misalnya ada M besar, M kecil yang akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Nah, kemudian pada proses pembuahan fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak pula nih, yaitu asortasi atau dikenal dengan hukum Mendel 2. Nah, pada contohnya di atas, gamet M besar dapat membuahi gamet lain, misalnya M besar, atau dapat juga M kecil. Nah,
Ini adalah contoh dari persilangan monohibrid. Nah, ada sebuah pertanyaan nih. Sebuah jeruk berbuah manis atau sering kita lambangkan dengan M besar akan disilangkan dengan jeruk yang berbuah asam, yaitu M kecil, M kecil. Nah, jika rasa manis M besar dominan terhadap rasa asam M kecil, maka F1 yang dihasilkan adalah jeruk buah manis fenotip dan genotip M besar, M kecil. Nah, kemudian antar keturunan F1 disilangkan sesamanya. Tekanan rasio fenotip dan genotipnya yaitu F2-nya yaitu, nah kita jawab P1 M besar, M besar. Kemudian karena manis jadi M besar, M besar. Nah, P1 lagi nih, ada M kecil, M kecil karena asam. Kemudian gametnya M besar, M besar. Nah, ini gametnya M kecil, M kecil. Maka keturunan dari hasil ini didapat yaitu M besar, M kecil. Nah, kemudian kita lanjut ke P1. P1-nya M besar, M kecil, M besar, M kecil akan disilangkan. Maka akan terdapat M besar, dan 2 M besar, M kecil, dan yang terakhir ada M kecil, M kecil. Nah, jadi rasio fenotip pada F2 yaitu asam sama asam dan manis nih. Karena manisnya di sini terdapat 1, 2, berarti manisnya ada 3. Nah, kemudian asam di sini ada 1. Jadi, rasio fenotip dari F2 yaitu 3:1. Nah, kemudian rasio genotipnya nih. Rasio genotip adalah sifat yang tidak tampak. Berarti M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Maka 1:2 dan banding 1. Nah, di sini ada contoh persilangan dihibrid. Nah, kacang ercis berbiji bulat, warna kuning B, B besar, dan K besar, K besar akan disilangkan dengan kacang ercis biji keriput dengan warna hijau yaitu B kecil, dan K kecil, dan K kecil. Nah, kemudian antar generasi F1 itu disilangkan sesamanya. Berapakah rasio dari fenotip F2? Nah, kita jawab P1 tadi adalah B besar, dan K besar, K besar. Kita tulis di sini. Kemudian ada B besar, B kecil, A kecil, K kecil, K kecil. Nah, karena ini adalah sifatnya keriput dan hijau. Nah, kemudian gamet dari hasil P1-nya didapat B besar, K besar, dan B besar, K besar. Nah, kemudian dari hasil keriput hijau ini didapat gametnya itu B kecil, K kecil, dan B kecil, K kecil. Nah, maka disilangkan akan terbentuk sifat F1 nih. Berarti sifatnya itu B besar, B kecil, kemudian adalah K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, dan K kecil, yaitu bulat biji kuning. Nah, kemudian kita cari P2 nih. Tadi sudah gametnya yaitu B besar, K besar, ada B besar, K kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama. Nah, kita cari V2-nya. Nah, cari V2-nya itu dengan cara bagaimana sih, Bu? Dengan cara tabel. Nih, kita akan silang satu persatu. Nah, gamet ini kita pindahkan ke sini. Gamet ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita silangkan satu persatu. B besar, K besar, K besar. Kemudian ada B besar, K besar, K kecil. Nah, seterusnya sampai ke B besar, B kecil, dan K kecil, K kecil. Nah, jadi rasio fenotip dari soal yang tadi yaitu biji kuning, biji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Nah, sedangkan rasio genotip yaitu sifat yang tidak tampaknya itu B besar, kemudian ada K besar,
kemudian ada B besar, besar, yaitu ada K besar, K kecil, dan sampai ke B kecil, dan K kecil, K kecil. Nah, maka rasio genotipnya yaitu 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Nah, Ibu akan ulas terlebih dahulu nih. Jadi, pewarisan sifat ini ialah suatu sifat yang akan diturunkan ke warisnya. Nah, pada sifat pewarisan sifat ini ada dua hal nih yang paling sering kita sebut dengan kromosom dan gen. Ini adalah dua hal yang berpengaruh dalam pewarisan sifat. Nah, kemudian pewarisan sifat juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada monohibrid dan dihibrid. Semoga penjelasan Ibu tadi bisa dipahami oleh kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk materi kedua pada pertemuan mengenai pewarisan sifat. Nah, tugasnya yaitu ada dua macam. Yang pertama ada kelompok dan yang kedua ada individu. Nah, pada tugas kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian buatlah PPT 5 slide mengenai penerapan pewarisan sifat, kemudian presentasikan di depan kelas. Nah, sedangkan tugas individu, kalian kerjakan tugas mandiri pada LKS halaman 6 mengenai monohibrid dan dihibrid, mengenai latihan monohibrid dan dihibrid. Kalian kerjakan dengan semampu kalian, kemudian minggu depan Ibu akan periksa tugasnya. Tetap jaga kesehatan karena pandemi belum selesai dan tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.